calisthenics kan keren tapi anjir. Belakangnya kita sombong dulu ya. Chin up ya. Itu akan lebih banyak ke bicep, back juga tentu kalau sayap. Dia akan banyak kontraksinya di sini dan di sini. Jadi akan lebih banyak kenanya di bicep dan juga di back. Buat kalian yang baru nonton video saya ini, wajib untuk like and share videonya supaya orang lain itu tahu ya guys ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Iksan Angga Kusuma ini supaya lebih berkembang lagi ke depannya. Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya juga supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Iksan Angga Kusuma ini. Selamat menyaksikan and let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Angga Kusuma atau Angga Barstar. Oke teman-teman, jadi dalam video kali ini saya tidak akan berlama-lama karena hanya akan memberikan sedikit tips ya. Mungkin ke depan juga akan lebih banyak memberikan tips. Jadi tips dalam video kali ini saya akan memberikan mengenai masalah lengan. Jadi dari sini ya, tapi khususnya saya akan ke bicep dulu. Nah, kalau kalian ingin latihan bicep, khususnya yang nggak pernah ke gym tapi suka olahraga kalistenik, atau mungkin yang suka latihan di stadionnya tapi yang ada alat seperti ini ya guys ya. Ya contoh kita ambil ininya satu aja lah, nggak usah dua ya. Jadi ada alat ini, ada alat pull up. Nah itu kalian bisa memanfaatkan alatnya untuk membentuk otot bicep. Jadi ini bukan yang untuk seleksi ya, ini untuk pembentukan otot. Nah caranya mungkin kebanyakan orang nggak tahu nih apa itu gerakan pull up dan apa itu gerakan chin up. Sebenarnya banyak tutorial saya udah ngajarin gerakan pull up dan chin up. Nah untuk fungsinya kita misalnya contoh dari yang termudah dulu ya. Yang termudah adalah Australian dan juga chinning up. Ini itu kelas rendahnya dari pull up dan chin up. Nah kalau Australian itu kan seperti ini. Oke, ini contoh aja guys ya. Misalnya posisi lurus. Kalau chinning up itu seperti ini. Oke. Nah, kedua gerakan ini bermanfaat untuk membentuk otot lengan, yaitu dari sini dan juga tentunya bahu ya. Walaupun tidak terlalu banyak di bahu karena gerakan menarik. Jadi pull kalau di calisthenics itu lebih banyak kenanya ke back, ke bagian belakang sini ya. Oke, jadi lebih banyaknya ke belakang bukan ke bagian otot-otot kecil seperti ini. Tapi kalian perlu diingat, jika kalian ingin membentuk lengan, ada posisi-posisi yang harus kalian perhatikan untuk memfokuskan otot mana yang akan kalian kena atau jadiin ya guys ya. Contohnya kita ambil kasus di Australian. Kalau Australian, sini deketin dulu ya. Berhubungan gripnya, grip itu genggamannya seperti ini, maka otot lengan yang akan terbentuk itu akan lebih banyak di forearms. Forearms itu otot yang ini ya guys ya. Ini jarang banget ada yang ngelatih otot karena nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Sebenarnya otot ini fungsinya itu untuk supaya kalian menambah kekuatan ketika olahraga apapun yang menarik ya guys ya. Tarik tambang juga pasti kuat kalau ini kuat ya guys ya. Karena ini sangat membantu sekali, baik dari nanti membantu genggamannya atau pas ketika nariknya guys ya. Jadi semakin kuat kalian otot forearms, jadi olahraga yang menarik apapun juga pasti akan lebih mudah kalian lakukan. Nah itu fungsi dari Australian. Jadi Australian itu ketika kalian melakukan gerakan seperti ini, dia akan banyak kontraksinya di sini dan di sini, di belakang ya, di back. Oke. Tapi khususnya kalau untuk lengan di sini lebih banyak. Kenapa sih bang kok bicepnya nggak kena? Kena, cuman nggak banyak, tipis-tipis doang. Kalau chinning up, yang tadi kan Australian sudah ya, untuk menargetkan forearms. Kalau chinning up akan lebih banyak ke bicep. Nah, biasanya cowok-cowok kalau nge-gym ataupun olahraga apapun, pasti pengen terlihat ininya besar ya guys ya. Nggak usah pusing guys, karena otot ini, otot bicep, lebih cepat jadinya. Yang penting kalian gerakannya yang seperti ini. Pokoknya posisi tangan, kalau bicepnya mau besar, si genggaman itu harus seperti ini. Kalau udah gini, beda kenanya ya guys ya. Ini sangat berbeda banget. Mau olahraga apapun, ketika posisi genggaman seperti ini pasti akan lebih banyak ke bicepnya. Tapi kalau sudah terbalik gini, maka bicep tidak akan terlalu kena. Nah, chinning up itu kan gerakannya seperti ini. Oke. Jadi gripnya terbalik ya. Kalau Australian itu seperti ini. Nah, kalau chinning up seperti ini. Dia ketika kita melakukan tarikan,
set, akan lebih banyak kontraksinya di sini ya guys ya, di sini, di sini. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, ketika narik ini misalnya contoh doang. Jadi akan lebih banyak kenanya di bicep dan juga di back. Back itu bisa mungkin back yang sebelah sini atau di bahu belakangnya sini ya guys ya. Oke. Nah, itu manfaat dari chinning up. Jadi kalian tinggal pilih mau gerakannya yang ngebesarin ini atau bicep. Karena beda ya. Walaupun terlihat sama gerakannya, itu sangat berbeda jauh. Ini sih hanya sedikit tips. Jadi tinggal ngerubah genggaman aja sih. Kalian mau yang seperti ini, apa mau yang seperti ini? Karena ketika seperti ini juga akan beda. Kamu fokus ke bicepnya. Ini posisi gini. Kalau udah dirubah akan beda ya. Nggak terlalu tajam, lihat tuh. Karena memang beda kenanya. Kalau gini, tuh dia akan tajam. Ini kendor lagi, tajam. Begitupun kasusnya di pull up. Oke, kita langsung ke tempat pull up. Kalau pull up itu kan gripnya ke depan ya guys ya. Maka dia akan lebih banyak kenanya di forearms dan juga back. Ke bicepnya dikit ya, tapi tetap kena. Tapi kalau udah chin up, kalau yang di situ chinning up, kalau di sini chin up ya, itu akan lebih banyak ke bicep, back juga tentu. Kalau sayap jangan ditanyain, namanya juga gerakan pull ya guys ya. Kita akan ambil contoh dari depan 2, dari belakang 2 ya. Ini misalnya pull up. Oke. Kalau pull up itu dia akan lebih banyak ke forearms dan tidak banyak ke bicep ya guys ya. Mau kalian gerakan pull up bagaimanapun, pasti kalau pull up itu lebih banyaknya ke back dan forearms. Oke. Jadi ke bicep ya kerasa kosong aja sih. Oke, jadi pull up gini, saya akan contohkan pull up aja. Jadi pull up harus benar ya kalau di calisthenics. Kalau kalian menggunakan metode olahraga lain ya terserah ya guys ya. Jadi pull up calisthenics harus baik dan sempurna. 1, 2. Nah, kita akan lihat otot backnya seperti apa kenanya. Sebenarnya sih sama-sama aja ya. Cuma beda cara aja. Jangan mengayun. Nah, itu pull up. Sekarang chin up. Kalau chin up sudah pasti kenanya lebih banyak ke bicep. Jadi sama aja melakukannya nih. Takutnya kalian belum tahu sih gerakan pull up dan chin up. Oke, sekarang kita lihat backnya kalau pakai chin up gimana. Tapi kalau secara kasat mata sih pasti terlihat sama aja ya. Nah, jadi seperti itu ya. Dan kalian perlu perhatikan ketika kalian ingin membentuk otot, khusus di olahraga calisthenics ya, lakukanlah gerakan itu sedikit di stop di atas atau di hold. Jadi misalnya seperti yang tadi saya contohkan, pull up, tahan, turun, pull up, tahan, turun. Selain itu akan lebih mempercepat pembentukan otot, itu juga akan membantu kalian menambah repetisi untuk kedepannya. Jadi misalnya pull up yang awalnya kuatnya cuma 2, besok-besok bisa 3, 4, 5 sampai paling banyak dari yang kalian bisa. Dan untuk resep olahraganya, kalau yang ingin membentuk otot forearms ataupun apa sih namanya nih, bicep, kalian bisa melakukan gerakan ini. Misalnya pull up, kalau yang sudah bisa 5 sih lebih bagus ya guys ya. Cuman karena gerakan ini sangat susah, ya 3 aja udah bersyukur. Kalian lakukan 5 set. Nanti sesudah pull upnya selesai, lanjutkan ke chin up. Sama, 3 aja dulu, dilakukan 5 set. Setelah itu selesai baru kalian latihan perut. Bebas latihannya gimana aja, minimal 3 gerakan latihan perut. Dilakukan sebanyak 5 set juga ya guys ya. Nah, kenapa sih bang, abang nyuruhnya 5 set terus? Itu untuk melatih daya tahan tubuh kalian dan lebih cepat jadi badannya. Jadi kalau target dari latihan saya yang saya sharing di YouTube itu bukan membentuk kalian supaya jadi besar banget, enggak, tapi supaya menjadi atletis ya guys ya. Kalau kalian mau besar, nanti saya akan membuatkan tutorialnya di YouTube saya ini,
gerakan-gerakan gym dan juga calisthenics yang sudah menggunakan beban. Jadi kalian tunggu saja. Ini saya khususkan untuk yang atletis dulu. Nah, kalau yang belum bisa kuat pull up dan chin up, kalian bisa melakukannya Australian ataupun chinning up yang seperti awal saya contohkan. Jadi gitu aja. Thanks sudah nonton, udah dukung saya juga. Dan saya mohon bantuannya untuk bantu subscribe channel Iksan Langsung ini supaya lebih berkembang lagi. Dan follow Instagram saya di @anggabarstart ya guys ya. Dan udah gitu aja sih. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila saya banyak ada salah kata ya guys ya, karena saya manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and keep doing calisthenics and keren tapi anjir. Belakangnya kita sombong dulu ya. Udah. Bye bye. Skr.